disampaikan oleh majalah Tempo. Jadi semua cerita-cerita yang hari ini disampaikan oleh Deddy Sitorus itu cuma cerita daur ulang saja. Sebelumnya sudah pernah disampaikan, jadi nggak ada yang baru gitu. Bahwa kemudian hari ini atau kemarin Pak Hasto menjadi tersangka dan ditahan dan diadili, itu memang kemudian ada benang merahnya. Tapi cerita soal utusan yang datang kepada PDIP, meminta soal perpanjangan 3 periode, meminta Hasto mundur, meminta agar Pak Jokowi, Gibran, dan Bobi tidak dipecat dari PDI Perjuangan, semua cerita-cerita itu nggak ada yang baru. Beberapa bulan yang lalu di tahun 2024 itu semua sudah pernah disampaikan oleh Hasto Kristianto sendiri. Dan dulu Pak Jokowi nggak ngerespon gitu, karena ya mungkin lawannya Hasto, berat ini. Kartu asnya banyak gitu, nggak ngerespon Pak Jokowi, diam aja gitu. Tapi hari ini ketika itu disampaikan sama Deddy Sitorus, dijadikan satu serangan baru, itu kemudian dipermainkan atau dimanfaatkan oleh Jokowi untuk menyerang PDI Perjuangan yang merasa bahwa dirinya sudah diem. Ya, Pak Jokowi memang pintar sekali untuk memposisikan dirinya sebagai orang yang terzolimi gitu ya. Saya dari dulu diem, saya diserang diem, saya sabar. Ya meskipun sebenarnya nggak diem gitu. Buktinya gimana gitu? Buktinya ya suara PDI Perjuangan dihabisi sama Pak Jokowi gitu kan. Diserang habis ya, meskipun tetap menjadi partai pemenang, tapi kan ya dicoba, diupayakan untuk bisa diambil oleh PSI gitu kan. Yang balihonya sudah ada di mana-mana, yang sudah diklaim sebagai partainya Jokowi. Tapi ya ternyata gagal juga gitu ya. Jadi ya sebenarnya konteks atau arti dari diam Pak Jokowi ya nggak benar juga gitu ya. Bilang diem padahal ya diem-diem jadi cawapres anaknya gitu. Dan juga diem-diem mengalahkan Ganjar dengan segala cara, karena ya Gibran tidak diakomodir, karena rencananya kan dulu awalnya itu kan Ganjar Gibran, rencananya seperti itu. Dan di pertemuan terakhir antara Jokowi dengan Ibu Megawati memang arahnya ke sana, tapi kemudian Ibu Mega tidak bisa menerima usulan tersebut. Jadinya belok ke sana dan kemudian melakukan segala cara untuk mendapatkan kemenangan di Pilpres ataupun Pileg. Ya meskipun yang menang cuma Pilpres, di Pileg PSI ternyata tetap tidak lolos ke Senayan gitu. Jadi semua cerita-cerita ini adalah cerita di tahun 2024 bagaimana panasnya pemilu Pilpres dan Pileg di tahun 2024 lalu. Dan seharusnya memang hari ini di tahun 2025 itu ya udahlah, udah selesai. Toh pada akhirnya kenyataannya hari ini Presiden Prabowo sudah dilantik, sudah bekerja, ya meskipun gak maksimal gitu ya. Meskipun ada banyak sekali yang patut untuk ditertawakan, tapi ya faktanya hari ini sudah selesai gitu. Dan Puan Maharani melihat situasi yang tidak kondusif seperti ini, itu kemudian mengambil satu langkah yang sangat luar biasa, ekstrim dan tidak biasa. Jarang-jarang Mbak Puan ini memberikan satu pernyataan yang keras sekali gitu ya, karena dengan serangan antara Deddy Sitorus atau kelompok Deddy Sitorus dengan Pak Jokowi gitu ya, itu kemudian jadi kelihatan kayak apa sih tujuannya gitu ya, ngapain serang-serangan lowong pemilunya udah selesai gitu kan. Jadi Mbak Puan kemudian meminta agar kader-kader PDI Perjuangan menyudahi perdebatan-perdebatan yang tidak produktif. Dan Mbak Puan bilang, kita semua pastinya manusia yang tidak sempurna, kita semua pasti punya masa lalu, tapi kita ingat bahwa membangun bangsa itu nggak bisa sendirian. Kita semuanya itu pasti semua punya kesalahan. Jadi pernyataan Mbak Puan ini untuk dijadikan satu acuan kepada kader-kader PDI Perjuangan untuk ya udahlah gitu ya, Jokowi melakukan kesalahan, ya udah selesai gitu, terus apa lagi gitu ya. Dan pernyataan Mbak Puan ini bagi saya itu menyelamatkan PDI Perjuangan itu sendiri, karena PDIP sebagai sebuah partai yang sangat besar, menjadi partai pemenang pemilu 3 kali berturut-turut, dan itu nampaknya akan sulit untuk dipetandingi oleh partai lain. Hat-trick selama 3 kali, ini benar-benar adalah sebuah partai yang rasanya tidak pantas untuk kemudian berhadapan-hadapan dengan Jokowi yang nggak punya partai. Itu kan masa partai besar mau menyerang Jokowi gitu kan, Jokowi yang nggak punya partai, Jokowi yang sekarang masih berusaha untuk bikin partai. Toh pertandingannya juga udah selesai. Berbeda misalkan kalau tahun depan atau tahun ini ada pemilu, ya silahkan main serang-serangan, tapi ini pemilunya masih tahun 2029, jadi ngapain panas-panasan hari ini gitu. Dan PDI Perjuangan sebagai sebuah partai besar, rasanya lucu juga kalau kemudian
harus berhadapan-hadapan dengan kelompok relawan gitu. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah cuplikan video yang disampaikan oleh Bung Alifur Rahman. Tentunya hal-hal seperti ini menjadi sebuah pemahaman bagi kita dalam menilai perjalanan politik yang terjadi di Indonesia. Tidak boleh dipungkiri bahwa yang terjadi pastinya sangat berdampak bagi masyarakat, bagi seluruh masyarakat Indonesia. Isu-isu yang kita dengarkan beberapa hari lalu ketika kita melihat seluruh negara Indonesia, masyarakat Indonesia dibohongi dengan oplosan pertama yang dinilai itu adalah sebuah barang yang KW ataupun bukan yang asli. Artinya, tidak hanya masyarakat yang dibohongi, tetapi para pejabat-pejabat pun, bahkan presiden kita pun ikut serta dibohongi dalam hal itu. Kita bersyukur dan kita bangga. Patut diapresiasi pekerjaan-pekerjaan dari Mahkamah Agung dalam membongkar hal ini. Saya sempat mendengarkan sebuah kesaksian yang disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mengatakan bahwa beliau pernah diminta untuk tutup mulut dalam setiap kasus yang ada. Kenapa? Karena ketika itu dibongkar maka banyak yang terikat di sana. Sehingga hal ini menjadi sebuah perhatian bagi masyarakat Indonesia supaya kita lebih berhati-hati lagi dan juga memberikan sinyal-sinyal teguran supaya tidak ada lagi yang dirugikan. Nah, pada kesempatan kali ini kita melihat bahwa sebuah penjegalan yang dilakukan oleh Puan Maharani, seorang ketua DPR RI negara Indonesia. Artinya DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat yang menyampaikan aspirasi rakyat, apa yang dirasakan oleh rakyat dari dapil-dapil masing-masing DPR RI, mereka menyampaikan dan akan diputuskan oleh Puan Maharani. Nah, tentunya ketika melihat suatu tindakan-tindakan yang menunjukkan sebuah kegaduhan dari golongan-golongan tertentu, ini yang dari Mulyono, karena pastinya Mulyono belum berdamai akan hal ini. Saya sempat mendengarkan ketika ditanya oleh awak media terhadap Mulyono bahwa kemana setelah selesai pemerintahan kabinet merah putih, kabinet Indonesia Maju kalau nggak salah. Ya, dia mengatakan bahwa dia akan pergi ke Solo dan berdiam di sana menjadi masyarakat biasa. Ternyata cawe-cawenya masih sangat besar, dan ini menunjukkan bahwa sifat Jokowi dalam berpolitik masih belum selesai. Dia masih mau ingin mendapatkan kekuasaan. Belum cukup Gibran duduk di sana dengan berbagai macam cara dihalalkan sehingga dia duduk. Tetapi bagi Jokowi masih ada yang paling besar. Sehingga tindakan-tindakan Jokowi menunjukkan suatu ambisi kekuasaan yang besar dan menghalalkan segala macam cara, sekalipun cara-cara itu adalah cara-cara yang halal, yang haram maksudnya ya. Ya. Pada kesempatan kali ini ketika Puan, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia yang mewakili masyarakat Indonesia dalam mendengarkan hal itu, maka dia akan menjegal hal itu supaya tidak terjadi, tidak ada yang dirugikan, tidak merugikan masyarakat, tidak merugikan juga pejabat. Yang kita mau adalah setiap pejabat harusnya dan layaknya mereka menjalankan tugas-tugas mereka dengan baik, mereka menjalankan tugas-tugas mereka dengan tepat. Tidak ada yang dirugikan di sana, itu yang paling penting. Harapan kita untuk masyarakat Indonesia supaya juga Presiden Prabowo dapat menjalankan tugasnya dan memberikan sebuah ketegasan terhadap para menteri-menterinya supaya menjalankan tugas-tugasnya dengan profesional, tanpa tebang pilih, dan menjalankan dengan baik. Itu yang kita inginkan. Teman-teman, sahabat-sahabat lensa netizen dimanapun Anda berada, silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. NKRI harga mati.